Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham dari kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Di sini atau pada video ini, saya akan membahas tentang pengenalan fonem, yaitu identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Oke, yang pertama adalah identifikasi fonem. Nah, fonem adalah objek kajian fonemik yang berfungsi membedakan makna dan merupakan gambaran dari satu atau sejumlah font. Dalam penulisannya, fonem dituliskan dengan lambang garis miring. Nah, ada dua cara untuk mengidentifikasi fonem, yaitu yang pertama, mencari satuan bahasa lalu membandingkannya dengan satuan bahasa yang lain yang mirip. Jika kedua satuan bahasa tersebut berbeda, berarti bunyi tersebut adalah fonem. Karena fonem sendiri berfungsi membedakan makna satuan bahasa tersebut. Sebagai contoh, ada kata saku, baku, laku, dan daku. Kemudian cara kedua yang bisa digunakan adalah dengan melihat distribusinya. Jika fonem tersebut memiliki distribusi pelengkap di berbagai posisi, misal di awal atau di akhir bunyi, itu adalah bunyi bahasa. Contoh, bunyi ep pada kata pintar diucapkan berbeda dengan bunyi ep pada kata tapi dan kata sapi. Kemudian contoh yang kedua yaitu bunyi ep pada kata pintar itu juga akan diucapkan berbeda dengan bunyi ep pada kata asap dan kata lesap. Oke, selanjutnya adalah jenis fonem. Nah, jenis fonem yang pertama adalah fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan atau hambatan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Nah, kemudian ada beberapa contoh pemakaian vokal dalam bahasa Indonesia yang saya tampilkan pada video ini. Yaitu yang pertama, bunyi I dengan simbol huruf I kecil, yaitu digunakan ketika huruf vokal tidak mati. Misalnya kata ikan, indah, api, dan padi. Kemudian yang kedua yaitu bunyi I pada dengan simbol huruf I kapital, yaitu ketika diikuti oleh huruf konsonan mati. Misalnya pada kata kering, piring, dan dering. Kemudian yang ketiga adalah bunyi E dengan simbol huruf E kecil. Sama seperti bunyi dengan simbol I, huruf E kecil juga digunakan ketika tidak diikuti dengan konsonan mati, seperti kata ekor, sate, dan tempe. Sedangkan huruf kapital digunakan ketika bunyi tersebut diikuti oleh huruf konsonan mati, seperti pada kata bebek dan nenek. Kemudian selanjutnya yaitu bunyi A, yaitu contohnya pada kata apa, papa, dan mama. Selanjutnya yaitu bunyi U dengan simbol huruf I kecil. Sama seperti huruf I dengan huruf E, huruf U juga dibedakan menjadi huruf U kecil dan huruf U kapital. Dan cara pemakaiannya juga sama, yaitu huruf U kecil digunakan ketika bunyi tersebut tidak diikuti oleh konsonan mati, seperti pada kata pintu dan ungu. Kemudian huruf bunyi U dengan simbol huruf U kapital
digunakan ketika diikuti oleh huruf konsonan mati, seperti pada kata sarung, burung, dan karung. Kemudian huruf O juga seperti huruf I, E, dan U, yaitu bunyi O dengan simbol huruf O kecil digunakan jika bunyi tersebut tidak diikuti oleh konsonan mati. Contohnya yaitu pada kata obat, soto, dan toko. Kemudian untuk bunyi O dengan huruf O kapital digunakan ketika diikuti oleh konsonan mati seperti pada kata ongkos, tokoh, dan balon. Nah, selanjutnya jenis fonem yang kedua yaitu fonem diftong. Vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan, diftong biasa dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Misalnya bunyi au pada kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi mau, seperti pada kata mau. Demikian pula halnya dengan deretan huruf vokal ai pada kata sungai. Deretan huruf vokal itu melambangkan bunyi diftong ai yang merupakan inti suku kata ngai. Huruf ai tidak dapat dipisahkan contohnya pada kata sungai jadi sungai. Contoh lain dari jenis fonem yang kedua yaitu fonem diftong, yaitu yang pertama bunyi ai pada kata balai dan kata pantai. Kemudian yang kedua yaitu bunyi au pada kata harimau dan kerbau. Kemudian yang terakhir yaitu bunyi oi pada kata sekoi dan amboi. Selanjutnya, jenis fonem yang ketiga yaitu fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut sebagai artikulator aktif. Misalnya bibir bawah, gigi bawah, dan lidah. Daerah yang disentuh atau didekati disebut sebagai daerah artikulator. Misalnya bibir atas, gigi atas, gusi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekak. Kemudian selanjutnya yaitu pemberian nama terhadap konsonan didasarkan pada artikulator yang bekerja. Misalnya labio atau bibir bawah, apico ujung lidah, lamino daun lidah, dan dorso belakang lidah. Diikuti dengan daerah artikulasinya, itu labial bibir atas, dental gigi atas, alveolar gusi, palatal langit-langit keras, velar langit-langit lunak, uvular anak tekak. Nah, contoh pemberian namanya yaitu ketika ujung lidah dengan gigi atas. Ujung lidah kan namanya apico, sementara gigi atas dental. Nah, menjadi apicodental. Contoh lainnya yaitu dorsodental, yaitu belakang lidah dan gigi atas. Berdasarkan cara pengucapan atau cara artikulasinya, konsonan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsonan letupan atau eksplosif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Kemudian yang kedua, konsonan nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup alur udara keluar
melalui rongga mulut, tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Kemudian yang ketiga yaitu konsonan lateral. Konsonan lateral adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga keluar melalui kedua sisi lidah. Selanjutnya yang keempat yaitu konsonan frikatif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi, lalu dilepaskan secara frikatif. Kemudian yang kelima yaitu konsonan afrikatif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara frikatif. Nah, kemudian yang keenam yaitu konsonan getar, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkung gigi, kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi. Selanjutnya yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau posisi suatu fonem dalam suatu satuan yang lebih besar, yaitu tutur, morfem, atau kata. Terdapat 4 cara menentukan distribusi suatu fonem, yaitu dalam tutur, dalam morfem, dan dalam silaba, serta hubungan urutan vokal atau konsonan. Dalam pemakaiannya, fonem-fonem bahasa Indonesia menyebar ke posisi onset silaba, nuklus silaba, dan koda silaba. Kemudian selanjutnya adalah realisasi fonem. Yang pertama yaitu vokal A. Vokal A hanya mempunyai satu alofon, yakni realisasi fonem ini tetap konsisten dimanapun dan dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua yaitu vokal I. Vokal I direalisasikan bunyi I jika terdapat pada suku kata buka ataupun pada suku kata tutup yang berakhir dengan dan en, dan juga mendapat tekanan yang lebih berat daripada suku kata lain. Kemudian yang ketiga yaitu vokal U. Jika vokal U terdapat pada suku kata tutup dan suku itu tidak mendapat tekanan keras, vokal U direalisasikan U kapital. Kemudian yang keempat yaitu vokal O. Vokal O mempunyai dua alofon, yaitu O bunyi O biasa dan O dengan simbol seperti huruf C yang terbalik. Vokal O biasa direalisasikan bunyi O jika terdapat pada suku kata buka dan suku kata itu tidak diikuti oleh suku lain yang tidak mengandung alofon O dengan simbol seperti huruf C yang terbalik. Kemudian selanjutnya yaitu vokal E. Vokal E direalisasikan jika terdapat pada suku kata buka dan suku kata itu tidak diikuti oleh suku yang mengandung alofon E. Kemudian yang terakhir yaitu vokal E. Vokal E tidak mempunyai alofon. Oleh karena itu, idealnya realisasi vokal itu tidak bervariasi. Vokal E jika direalisasikan bunyi E, misalnya pada kata lebaran dan lebaran, keduanya memiliki arti yang berbeda. Sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Muhammad Ilham pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.